Pi semayang raya pakai selipar RM3.50, balik selipar harga RM35. Nah, yang selipar sering kita terjadi RM3.50, ya. balik tu lawa selipar ni perak-perak selipar orang RM35. Kawan tu pula Ambil baru yang beli lebih selipar, bagus baru nak ya. tayang kat kawan selipar baru, tengok tinggal selipar Jepun dah. Ni ada di mana-mana. Tempat dia mana? Masjid kita, bukan rumah ibadat orang. Allah. Siapa hak buat? Tadi hak duduk semayang sebelah kita. Siapa kadang-kadang ambil hak ada rokok sekali dengan kita. Siapa kadang-kadang buat kerja ni hak sujud sebelah kita. Why ini berlaku? Nanya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi dalam program Ngaber di channel Cak Opek, yaitu program ngaji bareng. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, amin amin ya rabbal alamin. Dan pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan video dari ceramah Ustadz Auni Muhammad yang sebelum video ini ya teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang masih belum menonton video sebelum ini, saya sarankan ditonton biar sambungan video ini utuh ya, biar teman-teman itu bisa memahami konteks ataupun ceramah dari Ustadz Auni secara keseluruhan ya. Jadi enggak setengah-setengah. Cuma mendengarkan ini pasti ada hal yang teman-teman ketahui seperti itu. Dan di sini sudah saya persiapkan videonya, tinggal kita juga mempersiapkan diri untuk mendengarkan ceramah dari Ustadz Auni ini. Jangan lupa buka mata, buka telinga, dan buka hati. Bismillahirrahmanirrahim. Don't go anywhere, stay here and check it out. Seterusnya perbincangan tentang energi. Saving energy, alternative energy. Kemudian dibincangkan tentang pharmaculture. Bagaimana kita nak menguruskan dalam bentuk nak mengelakkan makan dan minum kita, pakai dan sebagainya dalam bentuk yang lebih terjaga dan terkawal. Betul. Yang ini yang diberitakan oleh Rasulullah sampai tahap fitnah itu membuat-buat dengan banyaknya. Ada sekumpulan manusia yang melarikan diri daripada jemaah yang ramai, membawa ternakan-ternakan dan domba-domba mereka ke gunung-gunung. Allah. Cari punca-punca air semata-mata nak menyelamatkan akidah dan iman mereka. Ini antara komponen-komponen yang kita tidak ceritakan secara keseluruhan. Apa solution? Inilah soalan paling penting. Kita dah cerita macam-macam, apa agenda mereka, apa penipuan mereka, apa pendustaan mereka, apa taktik mereka. Tapi apa dia solution? Ya, apa dia jalan penyelesaian untuk umat Islam sekarang? Betul. Kita dah diberitakan oleh Rasulullah dalam satu hadis bahawa untuk menangkis dan menangkal fitnah-fitnah Dajjal diberikan kepada kita satu surah yang khusus. Apa surah tu? Surah Al-Kahfi. Ya. Lebih lagi pengkhususan hadis Nabi, 10 ayat yang pertama dan 10 ayat yang terakhir. Bila kita duk baca, kita duk hafal, kita duk ulang, ustaz tak nampak jugalah fitnah Dajjal. Baca tu lama dah. Kadang-kadang yang paling ringan, yang disebut ulama-ulama tasawuf paling ringan kita boleh detect tentang fitnah Dajjal ni, bila ada orang bercakap, bila ada orang berceramah, bila ada orang berkuliah, hati kita ni rasa tak seronok, hati kita rasa tak senang, hati kita ada rasa macam tak kena. Macam rasa tak lepas mana, macam mana ustaz ni boleh cakap lagu ni, rasa macam tak sedap hati, rasa macam tak kena. Dia akan mari hak paling koman lagu tu. Dia boleh detect benda-benda lagu tu, hati kita tu jadi tak selesa. Bila ada orang bercakap, kita rasa macam tak puas, kita rasa macam nak jadi keliru, kita rasa macam nak jadi pening. Itu tanda-tanda biasa. Hak lebih jauh Allah bagi, itu kita tak tahulah tahap mana. Kita ni duk tahap biasa, tahap sederhana. Jadi faktor base point kita ialah Al-Kahfi.
Bila kita baca Al-Kahfi setiap minggu, apa dapatan yang kita ada? Apa dapatan yang kita dapat? Sebenarnya Al-Kahfi perlu direnungi satu ayat demi satu ayat sampai yang terakhir. Di sanalah kita gali, kita korek, kita cungkil setiap mata pelajaran dia. Ayat-ayat yang kita anggap sebagai ayat muhkamat dan mutasyabihat dia untuk dibawa di mana? Di sinilah peranan khatib, di sinilah peranan imam-imam. Setiap perkara baru yang berlaku dibawa naik ke atas mimbar-mimbar untuk memperingatkan dari satu Jumaat ke satu Jumaat yang lain. Inilah akan menjadi bagaimana surah ini berfungsi sebagaimana saranan sunnah dibacakan setiap hari Jumaat sampai hari Jumaat yang akan datang. Kenapa perlu di sini? Nampak tak siapa yang ada di depan? Khatib. Siapa yang ada di depan? Imam. Bila imam di depan, ada makmum, kita duduk dalam apa? Kita duduk dalam rumah Allah, kita duduk dalam masjid. Paksi pertama yang Al-Kahfi nak bagi tahu ialah jatuh bangunnya rumah Allah atas nama surau ataupun masjid. Pembinaan dia perlu di sini. Kita hari ini jam, kita hari ini taruh biru, kita hari ini tak tentu kalu sebab pengurusan di sini masih tak beres. Tengok. Kita baca falsafah. Kita baca falsafah tentang ayat kursi. Ayat kursi ada falsafah, ada satu fenomena yang Allah bawa dan Allah jelaskan pada kita cukup mudah. Fenomena yang paling jelas dalam ayat kursi ialah Allah tidak pernah mengantuk dan Allah tidak pernah tidur. Allah tak pernah mengantuk, Allah tak pernah tidur. Dan Allah garapkan fenomena ini untuk dia mengatur alam semesta berpandukan dua benda. Perselisihan perjalanan siang dan malam. Siang biasa kita gunakan untuk bekerja dan sebahagiannya untuk beribadat, dan malam kita gunakan untuk berehat, tidur. Apa hubungan tidur dengan yang tertidur di dalam gua? Apa hubungan tidur dengan yang tertidur di dalam gua? Allah nak mengajar kita pengoperasian dia tidak pernah berhenti. Dia menguruskan sistem alam cakrawala semesta ini. Tak akan pernah rasa mengantuk, tak akan pernah rasa nak tidur. Dia menguruskan semua makhluk-makhluk dia dalam apa keadaan, dalam apa waktu, dalam apa masa. Dan seharusnya benda ini juga berjalan dalam rumah dia. Rumah pemilik yang tidak tidur, rumah pemilik yang tidak mengantuk. Tetapi permasalahannya sekarang bila kita bawa fenomena dan tema ini pada masjid dan rumah kita, pasal apa rumah ibadat kita ada operating hour dia? Pasal apa masjid kita ada operating hour dia? Maksudnya pukul 10 gelap, pukul 10 dah tutup pintu, pukul 10 dah kunci. Dia dilenakan, dia ditidurkan. Bila masjid kita nak bangun? Subuh pagi. Subuh pagi esok baru dia bangun balik. Kita yang menidurkan dia, kita yang melenakan dia. Pasal apa rumah Allah mesti ada operating hour. Sedangkan Allah Tuhan punya rumah tak pernah tidur, tak pernah mengantuk. Dan kita sendiri menidurkan dan mengantukkan rumah dia. Bandingkan perkara ini dengan rumah-rumah ibadat agama lain. Contoh paling jelas di sini, kita akan dapat lihat operating hour mereka 24 jam. Mereka ada guard, mereka ada pengawal. Semua orang boleh masuk, semua orang boleh pergi bila-bila masa. Sebab ada orang jaga. Sebab dia nak rumah ibadat dia beroperasi untuk semua jenis penganut dia. Dan bagaimana kita hari ini bayangkan, kita tidak tahu keadaan kita dengan orang lain tak semestinya sama.
Kebahagiaan kadang-kadang ada duka. Kebahagiaan kadang-kadang ada kecewa. Kadang-kadang orang tu pukul 2 pagi baru bergaduh dengan bini. Pukul 2 pagi baru dengar berita yang kurang menyenangkan. Dia serabut duduk rumah, dia nak cari ketenangan. Ada baiknya aku pergi mengadu, merayu, menghadap Allah. 2 pagi. Agak-agak masjid mana buka bang? Agak-agak masjid mana buka, aku nak sembahyang tahajud lah malam ni. Pi masjid tu tutup, pi depan sikit tutup, pi situ tutup. Sampai ke subuh pun rapat akan tutup. Iya ya. Macam mana? Dan inilah perlu difikirkan oleh pengurusi sampai orang bawah. Pertimbangan dan neraca dia nak memikirkan antara keselamatan aset-aset masjid dan nak memberi laluan kepada orang-orang yang nak beriktikaf. Kita tutup tu sebab nak jaga aset masjid, kan kecurian kan macam-macam kan. Ya. Kadang-kadang ada juga orang mari pukul 2, orang mari pukul 3, hak betul-betul. Tapi masjid tutup pula. Jadi perlukan banyak perbincangan, perlukan banyak solution untuk menyelesaikan masalah ini. Bila kita tanya sahabat-sahabat kita berlainan agama, pernah tak berlaku kecurian di rumah-rumah ibadat kamu? Dia kata kecurian ni ada di mana-mana, tetapi tahap dia minimum. Tahap dia minimum, dikawal sungguh, dijaga sungguh, diamati sungguh. Tapi kita hak paling kecil apa dia? Yang sering berlaku hari raya dah. Pi semayang raya pakai selipar RM3.5, balik selipar harga RM35. Nah, yang selipar sering kita terjadi RM3.5, ya. balik tu lawa selipar ni perak-perak selipar orang RM35. Kawan tu pula Ambil baru yang beli lebih selipar bagus baru nak ya. tayang kat kawan selipar baru, tengok tinggal selipar Jepun dah. Ni ada di mana-mana. Tempat dia mana? Masjid kita, bukan rumah ibadat orang. Allah. Siapa hak buat? Tadi hak duduk semayang sebelah kita. Siapa kadang-kadang ambil hak ada rokok sekali dengan kita. Siapa kadang-kadang buat kerja ni hak sujud sebelah kita. Why ini berlaku? Lihat, kadang-kadang iktikaf kita. Tengok iktikaf kita. Apa maksud iktikaf? Iktikaf ni menetapkan diri. Kita masuk berniat iktikaf, macam-macam ibadat kita boleh buat. Kita nak baca Quran, go on. Nak berzikir, go on. Nak berwirid, go on. Nak beratib, go on. Nak baca mana-mana buku agama dalam masjid, go on. Tapi biasanya yang selalu kita buat ialah iktikaf apa? Iktikaf ritual ke iktikaf aktual yang selalu kita buat? Ritual ke aktual? Ritual yang selalu kita buat. Kita masuk buat benda saya sebut tadi. Iktikaf baca Quran, iktikaf semayang sunat, iktikaf meratib, iktikaf tu. Aktual jarang ada. Masjid besar macam ni tak akan berlaku biasanya. Tapi masjid yang kecil-kecil, mana bukti tak ada aktual? Kadang-kadang kita iktikaf ritual kita. Baca Quran habis 3 juzuk. Taik cicak dan taik lipah 3 kilo duduk sebelah. Tak ada siapa ambil tahu. Allah. Kurang Quran dah habis 3 ya. juzuk. Taik lipah sebelah, taik cicak sebelah. Tak ada siapa nak tolong sapu. Ritual kita buat, aktual tak ada, tindakan tak ada. Wirid 50,000. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Berapa dah 50,000? Nampak atas sawang labah-labah penuh, tak ada siapa ambil tahu. Ikut dia lah labah-labah, sambung lagi 10,000 ustaz. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ini kerja siapa? Ni kerja siapa? Dah kita lantik AJK. Mana AJK kebersihan? Mana AJK kebersihan? Rumah Allah surau tu hak AJK ke hak kita? Rumah Allah masjid hak AJK ke hak kita? AJK tu tukang mengurus, bersih sama-sama lah. Iya betul. Dah kata masjid kita, rumah Allah. Ni semua nak harap AJK. Dipasrahkan ya. Ni kadang-kadang Ya, longkang siap. ada sampah, longkang ada tin, tu pun AJK. Dan longkang ada tin. Dah hang tengok ambil je lah, dapat kedua tin je pun. Tu pun bagi tahu AJK bahagian kebersihan.
Kasihan kok siang kepala iya pahit ya. patah pun AJK. Dia tunggu bila nak tunggu bedai nanti mesyuarat agung lah. Hang kena aku ni, aku dah tanda ni kepala pahit patah belah ni, lampu bo tak nyala belah ni. Dia nak tunggu hak lagu tu. Jadi masjid ni jadi tempat apa? Tempat pergaduhan, mesyuarat agung, tempat adu domba, kadang-kadang tempat caci maki. Allah. Kadang-kadang tempat perbalahan politik, kadang-kadang tempat tuhmah orang, cungkil peribadi orang. Jadi lagu tu dah. Sepatutnya masjid ini bila kotor sama-sama kita bersih, yang hadir sama-sama kita raih, yang jahil sama-sama kita bagi ilmu. Bukan nak buat fungsi masjid macam benda-benda tadi. Akibatnya bila kita buat operating hour pada masjid kita, masjid itu dilenakan, operasi dia ditidurkan, dan masjid pun jadi macam Kubah apa? masjid jadi macam gua. Gua. Azan. Wadan. Masya Allah, itulah tadi ya ceramah dari Ustadz Auni Muhammad ya, yang di situ sudah break karena adzan ya di videonya. Jadi saya break juga, saya potong juga karena saya kira durasinya sudah hampir 20 menitan mungkin ya. Jadi saya break juga, nanti kita sambung lagi di program wajib berikutnya ya teman-teman. Tapi di sini dari Ustadz Auni menyampaikan itu selama ini kita mengakui kelemahan umat Islam itu dari segi apa ya, ekonomi juga lemah, terus juga sistem-sistem, terus segala hal kita itu sudah banyak dijajah, kita itu sudah banyak kalah sama orang-orang Yahudi, orang-orang non-Islam ya teman-teman. Cuma walaupun kita tahu kita itu apa ya, mau ngapain, solusinya itu apa gitu kan. Solusinya itu apa ketika banyak fitnah, ketika ada hal yang seperti ini, seperti itu. Solusi sebagai umat Islam itu apa untuk menghadapi semua? Maka Ustadz Auni Muhammad tadi itu menjelaskan ataupun mengatakan kepada kita untuk selalu membaca surah Al-Kahfi ya, setiap minggu 1 kali ya. Apalagi itu ada hadis yang 10 ayat pertama dari surah Al-Kahfi dan 10 ayat terakhir dari surah Al-Kahfi itu dari Ustadz Auni, itu kita disarankan untuk membaca itu untuk menghindari fitnah-fitnah yang begitu dahsyat pada zaman ini ya. Terus sekarang itu mengenai masjid. Nah, masjid ini mungkin di beberapa tempat ataupun di beberapa masjid di beberapa daerah mungkin banyak sudah masjid itu sudah disalahgunakan ya, dijadikan tempat begaduh, dijadikan tempat apa ya, membicarakan kejelekan orang lain, dijadikan tempat hal yang tidak sepantasnya. Terus di situ juga masjid itu saya jujur merasa malu ketika Ustadz mengatakan kenapa umat Islam itu ketika ke masjid dia pakai slipper, pakai sandal yang murah, pulangnya pakai sandal yang mahal. Itu punya saudara kita, itu punya umat Islam, itu yang melakukan hal yang jelek itu bisa saja orang yang sholat di samping saya, yang sholat di depan saya. Kenapa hal-hal ini dibiarkan gitu? Kenapa hal-hal ini terjadi? Betul banget apa yang dikatakan Ustadz Auni Muhammad, dan saya merasa malu seperti itu. Dan juga Ustadz Auni Muhammad membongkar ibadah ibadah non muslim itu tempat apa ya, kehilangannya itu sangat sedikit sekali dibanding dengan masjid-masjid, apalagi sering kehilangan slipper dan lain sebagainya, kehilangan sandal ya. Dan ini tidak hanya terjadi di Indonesia, di Malaysia dan lain sebagainya. Saya yakin masjid-masjid itu banyak pemain-pemain yang apa ya, yang sering anggaplah menukar sandalnya, menukar slippernya yang awalnya jelek jadi bagus. Itu sungguh kelakuan yang sangat apa ya, yang sangat memalukan sekali ya teman-teman. Dan juga Ustadz itu menyinggung banyak hal tadi dan sangat bermanfaat untuk kita. Semoga video ini ataupun ngaji bareng ini bisa merubah kehidupan kita ke depannya ya teman-teman. Yang asalnya kita itu malas untuk membaca surah Al-Kahfi, semoga ke depannya kita tetap semangat
Dan yang asalnya kita selalu menukar slipper kita dengan milik orang lain, semoga diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita tidak melakukan hal yang memalukan seperti itu. Dan juga iktikaf eksternal seperti yang disampaikan oleh Ustadz Auni Muhammad, semoga kita mampu biar tidak selalu memanggil toksiyak ya, takmir masjid, EJK ya. Itu hal yang sangat sering terjadi di masjid-masjid manapun. Kita merasa ketika masjid itu kotor, ketika masjid itu penuh dengan hal-hal yang tidak bersih ya, kita itu merasa ini bukan tugas saya, ini ada orang yang mengurusi, ini bukan tanggung jawab saya dan sebagainya. Kita seakan-akan selalu memasrahkan semua itu ke toksiak ataupun EJK ataupun takmir masjid ya teman-teman. Dan semoga kedepannya kita semua bisa bertanggung jawab dengan rumah Allah yang ada di sekitar kita masing-masing. Amin amin ya rabbal alamin. Dan saya kira program Ngaji Bareng pada kesempatan kali ini saya cukupkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya undur diri. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.